kayak aja jalan terus kita lihat nggak ada. Wah, itu dari jam habis isya lah ibaratnya. Itu sampai hampir jam 2 pagi. Habis sisa sampai jam 2. Wih, itu lama loh. Sampai jam 2 pagi yang saya ingat itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Tokyo Jawa, dan dalam kesempatan kali ini saya sudah ditemani Sofyan lagi. Tempo hari kita sudah ngobrol-ngobrol bareng Sofyan ya tentang pendakian yang hampir meregang nyawa di Gunung Semeru. Tapi alhamdulillah sehat sampai sekarang, Mas Sofyan. Gimana Mas Sofyan, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat banget. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan mengobrol-ngobrol tentang pendakian juga yang tak terlupakan. Ini pendakian kita bersama, bisa dibilang nostalgia nih. Nostalgia di pendakian Gunung Prau via Kenjuran ya Mas ya. Kenjuran Sukorejo. Jadi kalau misalkan Gunung Prau itu kan jalurnya banyak banget ya. Kalau misalkan mungkin yang paling familiar itu ada Patak Banteng, Kali Lembu, terus Dieng, terus Dieng Kulon atau Dorowati, terus ada lagi Wates yang agak timur, terus kayaknya ada lagi yang agak baru sampingnya Wates itu apa Mas ya? Igir mana apa-apa gitu kalau nggak salah, itu ada lagi itu. Terus sebenarnya di jalur utara itu ada jalur-jalur yang sangat wow sekali. Contoh kayak Kenjuran. Itu jalur Kenjuran itu jalurnya lumayan panjang juga di situ, lumayan asik juga dan horor juga. Terus ada lagi yang agak ke tengah itu sebenarnya jalur Genting Gunung. Itu di situ ada jalurnya, cuma saya belum pernah lewat situ. Terus ada satu lagi via Ngelak atau via dulunya itu via Gandring, tapi ada juga via Ngelak, jadi tembusannya via Ngelak. Itu jalur yang panjang. Terus ada lagi yang agak ke barat dikit, itu via Pranten, tapi memang sekarang sepertinya jalurnya sudah ditutup karena memang kalau via Pranten itu nanti akan melewati gunung di sebelah barat, bukit sebelah barat atau punggungan sebelah barat di Tower. Setelah itu akan lewat tower. Dan memang sekarang Tower itu kan nggak boleh dilewatin, jadi sekarang sudah sudah tidak diaktifkan sepertinya di Gunung Prau via Pranten ya Mas ya. Kalau dulu sebenarnya pernah lewat situ juga ya. Ya, kalau teman-teman sisi utara senangnya lewat Pranten. Lewat Pranten. Apalagi kayak kita ya, kita terletaknya kan di Kabupaten Batang. Tepatnya di Mas Sofyan Limpung, kalau saya di Tersono, dan kalau misalkan lewat utara itu dekat banget sama Batang, sama Bawang, terus dekat sama Kendal atau Sukorejo, itu yang Kenjuran itu sangat dekat. Dan kita akan ngobrol atau cerita-cerita, kita akan mengulik-ngulik ini ceritanya ke Gunung Prau via Kenjuran yang itu pengalamannya asik banget. Tapi sebelum pendakian kita bersama itu, Mas Sofyan akan cerita dulu itu sempet pendakian ke situ juga tapi nggak sampai gitu. Mungkin Mas Sofyan bisa cerita dulu tuh. Ya. Saya sambil ngopi dulu. Kalau ingat Kenjuran itu ya lucu. Nah, itu pertama saya naik Kenjuran itu bareng teman-teman KBGB. Dulu itu ada dulu kan masih sering itu ya, ada pendakian massal, pendakian bareng gitu ya. Itu KBGB itu punya acara dulu, ada pengibaran bendera atau apa dulu. Pas yang 17 Agustus kalau nggak salah. Ya kalau nggak salah, itu kita ada 2 tim. Itu ada yang naik via Pranten sama Kenjuran. Nah itu ada 2 tim. Itu jumlahnya itu kalau nggak salah itu yang lewat Kenjuran itu ada itu hampir 30 Bang. 30-an orang via Kenjuran. Hampir 30-an orang. Itu hampir 30. Yang lewat Pranten itu juga banyak juga di situ ya. Itu ada 2 tim dibagi 2. Kebetulan yang lewat Kenjuran itu bareng senior saya. senior. Ada Mas Dayat, Mas Ivan. Itu salah satu senior saya juga. Senior kita juga ya, nantinya kita akan ajak ngobrol juga ke sini nantinya. Lewat Kenjuran itu kita sampai Kenjuran itu sore kita di situ kan belum ada base camp ya. Betul. Itu ke tempatnya Pak Lurah. Itu kita stay di tempatnya Pak Lurah, kita izin di sana. Kita naik itu habis maghrib. Padahal
ya menurut mitos warga sekitar atau penduduk lokal itu kalau bisa jangan trekking malam. Nah, gitu. Pada waktu itu kan teman-teman yang saya ingat itu ini agak menyepelekan. Nah, udah nggak apa-apa lah gitu. Paling perahu. Paling perahu gitu, waduh. Perahu. Ya. Kan orang-orang itu yang apa ya teman-teman itu kan naik perahu itu sudah biasa. Betul, sudah biasa. Ya, tapi dia kan, mungkin sisi selatan gitu ya. Mungkin lewat Dieng atau itu sudah biasa. Sudah biasa. Aduh itu kan naik kenjuran. Kenjuran itu jalurnya beda, Bang. Betul. Itu kurang lebih itu 8 jam. Betul. 8 jam, 7 jam. Soalnya emang hutannya rapat dan kenjuran itu jarang ada pendaki. Naik itu jarang-jarang banget. Betul. Itu misal ada yang naik itu paling 1-2 orang. Dan nggak kayak ini apa? Nggak kayak jalur Padang Banteng terus Dieng Kulon itu gitu. Setiap weekendnya itu rame. Itu nggak cerita kita naik bareng. Naik itu kan kalau dari perkampungan ke sisi barat ya. Betul. Sisi barat terus naik. Ada ladang. Kita lewat ladang. Dari ladang itu kita sudah apa ya? Bingung. Sudah dibuat bingung. Itu padahal saya ingat yang di depan itu Mas Dayat. Padahal Mas Dayat tahu sendiri jam terbangnya. Iya, udah kemana-mana dia. Jam terbangnya. Itu naik karena rombongan itu kan jalannya nggak bisa cepat. Betul. Nah itu kita masuk hutan, Bang. Masuk hutan itu yang saya ingat itu sampai pos 1. Sampai pos 1. Ada plangnya pos 1 ya, gitu ada tandanya pos 1. Habis pos 1 itu naik itu kita apa ya? Blank. Sudah. Kita yang saya ingat itu Nggolo itu dulu. Yang cek jalur. Naik dilihat nggak ada jalur. Kayak aja jalan terus kita lihat nggak ada. Itu dari jam habis salah ibaratnya. Itu sampai hampir jam 2 pagi. Habis sisa sampai jam 2 itu lama sampai jam 2 pagi yang saya ingat itu ya. Saya jam 2 pagi itu kan posisi rame-rame sudah fisik sudah capek lah, udah mulai dingin juga ya, capean. Tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah, kita ambil keputusan ini nggak bisa diterusin. Nah itu terus kita cari tempat yang agak ini landai ada apa kita ngecamp di situ sampai pagi kita lihat itu ternyata malamnya itu malam yang kita naik itu jurang pereng, Bang. Jurang pereng kita ibaratnya apa ya, disorientasi medan. Itu enggak jalur yang dilalui kita dilewati. Itu kan itu pada bengong semua lihat. Melipir yang nggak tahu kemana lah pokoknya gitu betul. Lah ngan inget kata-kata itu apa orang tua itu berarti jangan malam ya, itu mungkin karena kita nggak tahu medan ya. Betul, tahu medan belum pernah ke situ juga ya, gitu mungkin ya. Kayak seperti itu sih. Jadi nggak kita nggak lihat ini ada jalur, ini jalur pendakian, ini jalur enggak, ini kan jadi kita tahu kalau mungkin trekkingnya siang seperti itu. Kalau saya sih ngambil kesimpulannya seperti itu, enggak wah disasar ke setan, enggak sih. Itu mungkin nomor berapanya kan? Itu karena murni kita disorientasi medan. Betul. Seperti itu. Singkat cerita itu kita camp di situ sampai pagi. Jadi yang rombongan sana sampai puncak ya. Ya karena kan jalur pantai sudah jelas. Betul, ya. Memang itu sudah biasa dilaluin juga. Lah itu nggak upacaranya itu kan terus di situ kan. Upacaranya di tempat camp itu gitu. Kita ada upacara di sana juga ada upacara, jadi nggak bisa bareng. Tadinya kan dari ceritanya ekspedisi dari Klanten dan dari Kenjuran itu bisa ketemu di atas dan bisa bareng-bareng di situ gitu ya. Nah, itu intinya gagal pada itu. Gagal nggak bisa tembus lah. Betul. Kenjuran. Nggak cerita langsung kita turun. Pada waktu itu saya itu masih penasaran. Nah, ini kan lanjut cerita bareng Mas ya. Lanjut nih ceritanya. Pada itu masih penasaran.
Saya sama Mas Yusuf juga sih. Saya sama Yusuf juga. Pada waktu itu kan masih menggebu-gebu. Betul. Ini belum tembus di sini nih Kenjuran nih gitu ya. Masih penasaran kok bisa numbah perahu sampai ke Sasar. Betul. Padahal maksudnya ya cuma perahu kan. Tapi, nah itu dia justru karena cuma perahu ini nggak tahu kalau misalnya kita di jalur utara itu seperti apa. Kita masih hutan dikit itu, jangan salah itu kita muter-muter sebulan juga bisa itu di situ hutan itu. Karena itu ya menyepelekan sih, menyepelekan itu yang salahnya itu jangan seperti itu ya buat teman-teman. Tapi ini pelajaran juga, ini pelajaran buat kita. Jadi kedepannya kita harus benar-benar berhati-hati dan ya karena apalagi kita belum tahu medannya seperti apa gitu. Betul. Pikirnya cuma perahu, tapi ternyata medannya kalau misalnya via utara itu wow sekali. Karena ya itu dia. Ceritanya selanjutnya bareng sama kita nih, karena dari Sopyan ini masih penasaran, terus saya juga tadinya domisili di Jakarta ya kan? Betul. Terus akhirnya pas kebetulan pulang, Sopyan nih ayo ke perahu via Kenjuran, Kenjuran itu mana ya? Dan kebetulan sebenarnya itu alat-alat saya juga sebagian ada di Jakarta, tapi bawa alat-alat seadanya. Dan akhirnya kita melakukan pendakian itu ada berapa orang Mas ya? Saya, Mas Sopyan, terus ada Mas Yusuf, terus ada Udin, ya, terus ada teman saya 2 nih, ada teman saya 2 itu namanya Opi sama Mustafa atau Resto nih. Akhirnya kita bertujuh Mas ya, bertujuh melakukan pendakian itu kalau nggak salah habis zuhur kita berangkat kayaknya Mas ya, habis zuhur kita berangkat, akhirnya terus sampai di area Kenjuran itu sekitar asar kayaknya, sore ya soalnya. Pada waktu itu sudah ada basecampnya. Ada basecamp Mbah Basri. Ya, nah, kita izin sama Mbah Basri. Mbah Basri ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya kita naik dari kita naik sore itu Mas ya. Itu habis asar ya kalau saya. Enggak, sore lagi Bang. Sore lagi ya, setengah 5. Jam 5-an. Itu kita sudah mau menjelang maghrib, Pak. Pokoknya itu pendakian juga. Menjelang maghrib itu ya sudah pas-pas. Maghrib lagi. Tapi kan karena memang ada Sopyan dan nama Mas Yusuf yang tadinya ke situ tapi memang nggak nyampe, tapi kita akhirnya tetap melakukan perjalanan. Sebenarnya perjalanan yang kita lakukan itu di jalur yang salah tuh Mas ya, tapi bisa tembus di jalur yang benar. Jadi kalau nggak salah saya itu ingat dulu di ladang warga harusnya kita itu belok kanan turun terus naik, kita nggak temu pos 1 tapi langsung ke pos 3. Lurus depan pos 3. Lurus pokoknya ngelewatin, bisa bilang kalau misalnya kandang babi itu sodong. Kita kayak nyorop di jalan itu, tapi ini seperti jalurnya kita yakin aja pokoknya jalan itu kayaknya itu Bang, itu kalau saya ingat itu kayaknya itu jalur, mungkin kan ada 2 jalur ya, itu mungkin jalur yang dulu. Soalnya saya lihat itu masih ada itu ada rafia bekas itu ada tanda di situ. Cuma mungkin gitu ya, karena ada banyak semak belukar, mungkin sudah jalur itu sudah nggak dilewati lagi. Benar itu. Kita kan tembus di pos 3 yang ada itu selang air. Betul. Dari selang air itu kan kita kok sampai sini kan. Ini posisinya di mana ini, udah di atas, ini jalurnya enak nih gitu akhirnya gitu. Kurang lebih sampai situ sekitar jam 11 setengah 12 ya. Malam itu. Pokoknya kita melakukan perjalanan itu ya malam memang benar-benar, dan ya itu untungnya walaupun kita di jalur yang salah tapi akhirnya di jalur yang benar gitu loh. Dan memang ditakdirkan untuk bisa nyampe atas ya kan, kita jalan, setelah itu nyampe atas, setelah itu bikin tenda dan lain sebagainya ya seperti pendakian pada umumnya. Cuma memang ada evaluasi di situ, ada teman-teman saya yang tadinya katanya membawa alat komplit tapi membawa alat seadanya. Aduh, tapi nggak apa-apa, itu pengalaman juga buat mereka yang akhirnya memang asik banget. Tapi ini bisa dibilang perjalanan kita pas berangkat itu ada nyasar ya Mas. Ada nyasarnya tapi memang sampai puncak. Setelah itu kita turun nih, terus dikejar-kejar tawon. Ada tawon di situ. Kita dikejar-kejar tawon, posisinya di situ, dan karena sampai bawah kayaknya Bang ya. Sampai bawah kejar tawon itu, tapi posisinya di situ sebenarnya kita juga nyasar juga. Nyasar. Jadi pas kita turun harusnya kita agak belok kanan, kita lurus lagi. Wah, itu namanya perjalanan yang berangkat nyasar, turun nyasar, tapi kita bisa dibilang sukses. Setelah walaupun kita kesasar-sasar tapi kita sukses nyampe pulang lagi, nyampe base camp sampai tujuan. Tapi ini ada yang unik, pas kita turun itu ada salah satu teman kita kostumnya itu mirip tawon.
Oh iya. Oh. Namanya Opi. Terus saya yang nggak tahu gimana itu jaketnya itu bisa Oh, ana fotone, Pak. Ana fotone. ada Ana fotone kuning. Koyo ada haji, koyo haji. Kuning. Jadi ada kuning hitam begitu kayak tawon terus jadi kalau ana fotone. itu kalau inget itu benar-benar ini tawonnya ini kayaknya mengejar-kejar induknya gitu loh. Ada pendakian kita itu nyasar terus ya nggak tahu gimana mungkin pas gitu ya, pas memang kejadian seperti itu dari rekan kita itu jaketnya kayak tawon terus dikejar-kejar tawon sampai bawah, posisinya itu kita nyasar kurang lebih ke desa sebelahnya. Betul. Berarti kita tanya penduduk itu, Pak, desa Kenjuran tuh belah pundi no? Sana Mas, masih muter jenengan loh. Waduh. Masih berapa kilo no? Iya. Berarti nyasar ke punggungan sebelah berarti kita harusnya kan kita kanan pindah punggungan tapi kita posisinya lurus. Terus akhirnya kita turun tapi ketemu ladang warga terus tanya, terus kita ya harusnya kita nggak usah muter, kita muter dulu ya benar-benar hiking gitu. Muter terus sampai base camp ya ngobrol-ngobrol sore juga itu Mas ya. Sore. Kita sampai base camp malam takbiran. Pas momennya itu ya karena mungkin kita itu ya memang masih lagi sukanya ceritanya naik gunung hiking. Jadi itu momennya pas mau lebaran haji ya. Pas lebaran haji. Kita jadi, sampai terminal Alun Sukoharjo itu takbiran. Jadi kita pulang takbiran. Itu apa ya, kalau misalkan yang mungkin lebaran Idul Fitri kita standby di rumah, tapi kalau ini lebaran haji wah kita adventure nggak apa-apa lah, dan lagi menggebu-gebunya adventure. Jadi kita pulang, saya masih ingat juga ngeres di alun-alun Sukoharjo itu kita makan nasi brongkos ya. Masalah posisinya takbiran dan kita pulang. Setelah pulang dan sebenarnya setelah itu ada cerita lagi nih. Ceritanya itu yang sangat nih entah itu gimana ya, kebetulan atau gimana nih. Jadi pas pulang kebetulan yang dua itu Mustafa atau Resto dan Opi itu kan satu desa sama saya ya. Ada pengumuman dengar-dengar kok mereka tiba-tiba dilantik jadi salah satu aparat desa. Salah dua berarti mereka itu jadi aparat desa. Loh, kemarin baru naik gunung sama saya kok tiba-tiba turun jadi aparat desa gitu. Oke, des. Itu ya. Terus lagi rekan satu lagi namanya Mas Yusuf. Dia sampai sekarang Mas ya. Sampai sekarang menjabat sebagai kepala desa Penundan. Di Desa Penundan, kecamatannya Banyu Putih. Kecamatan Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Nah, tuh 3. Terus satu lagi Sofyan sendiri. Dia juga jadi aparat desa juga. Waduh, ini jangan-jangan pendakian yang kemarin dikejar-kejar tahun ini salah satu sekalian apa ya? Di ospek nanti akan jadi perangkat desa. Tapi untuk Udin gimana Udin? Udin ini di Kaliwungu. Kalau Udin kayaknya Udin sama saya ini yang enggak jadi aparat desa. The next. Enggak tahu ke depannya. Tapi sebenarnya enggak tahu ya, enggak tahu. Kan enggak tahu nanti ke depannya satu tahun yang akan datang mau jadi apa enggak tahu, Pak. Saya sendiri juga enggak kepikiran karena mengalir aja kayak air, saya mengalir aja tiba-tiba kok kayak gini kan enggak tahu. Pikir saya ini jangan-jangan karena pendakian Gunung Prau via Kenjuran jadi kejar-kejar tawon. Tapi itu apa ya, pendakian yang sangat ya nggak bakal bisa dilupakan ya. Itu jadi cerita juga buat kita ya. Makanya ini kita ngobrol juga salah satu jadi dokumentasi. Kita itu masih ingat perjalanan kita dan mungkin kalau misalnya kita lupa, ngeliat nanti untuk anak cucu, itu ada ceritanya kita gitu di situ. Dan apa ya, kembali lagi setiap pendakian pasti ada cerita berbeda-beda. Walaupun bisa dibilang kayak perbekalan, perlengkapan dan sebagainya kita udah safety atau enggaknya, itu ya pasti ada resiko di belakangnya. Yang kita safety aja kadang masih ada yang kurang, apalagi yang enggak kan gitu ya. Jadi memang harus benar-benar untuk pendakian, untuk kita berkegiatan di alam bebas itu harus benar-benar diperhitungkan dan di manajemen secara ya matang gitu. Dan ya itu dia cerita, pasti ada cerita lucu, ada cerita horor mungkin, ada cerita yang menjengkelkan, bisa juga ada cerita yang nggak bakal terlupakan ya seperti itu. Yang saya masih ingat itu, yang masih ada di kepala saya itu
temen saya pakai jaket warna kuning hitam terus saya kupluk itu udah kayak Haji. Kayak tawon Indomaret atau Alfamart. Si Domar itu nggak terlupakan. Tapi ya di perjalanan kita itu asik ya, walaupun memang kadang ada bersih tegang dengan ini gimana kayak gitu, tapi perjalanan itu sangat asik dan itu bisa jadi pengalaman kita gitu Mas Sofyan. Kadang ya kalau sekarang pengen nostalgia. Betul. Pengen nostalgia itu naik gunung bareng teman-teman yang dulu. Ya mungkin sekarang kan rata-rata sudah punya kesibukan berkeluarga, masing-masing, punya anak, punya kesibukan masing-masing yang mungkin kita ketemu atau kumpul itu mungkin jarang. Susah ya. Kita ngobrol lagi gini aja kan. Udah asik banget nih. Kita ngobrol lagi gini kan. Kita janjinya sudah berapa lama? Wah, ini janji apa lagi sama Mas Sofyan ya? Ini aparat memang. Aparat negara, jadi waduh janjinya susah banget, ini udah dari berapa bulan yang lalu. Kemarin pas mau sudah mau udah berangkat ya kan? Saya ke Salatiga 2 hari. Bulan saya juga ada bareng Mas Aji dan lain sebagainya itu. Waduh, ini pas kebetulan bisa ketemu, bisa kita ngobrol dan aduh, wow sekali deh pokoknya. Ini momen yang sekarang udah sangat langka dan memang maksudnya kita jarang ketemu, kita agak susah untuk ketemu gitu loh. Makanya kita sambil sharing, sambil ngobrol tentang pengalaman-pengalaman kita dulu, sambil kita ngobrol tentang kegiatan kita, itu udah sangat asik banget. Dan mungkin ada tambahan Mas Sofyan? Tambahnya gini Bang, mungkin menyambung perjalanan yang tadi. Poin saya sih mungkin jangan sekali-kali itu kita menyepelekan gunung. Betul. Menyepelekan gunung. Contoh yang pendakian pertama tadi, yang saya ceritakan pertama itu ke Kenjuran itu kita akan menyepelekan Gunung Prau. Betul. Nah, itu mungkin untuk teman-teman atau mungkin katakanlah yang sudah senior pun mungkin bisa nyasar. Betul. Contoh yang saya tadi ceritakan itu kan itu pendakian itu bareng-bareng teman-teman mungkin yang sudah terbangnya tinggi lebih dulu dia naik gunung, dia tahu apa segala hal itu sampai nyasar. Betul. Kita ketika mau berkegiatan di gunung atau di luar ruangan kita ya itu jangan menyepelekan. Kita harus tahu baca, cari literatur, cari referensi, gunungnya seperti apa. Seperti itu. Kalau dulu saya naik gunung itu saya gambar Bang. Kalau enggak saya print itu, itu nanti melewati ini. Kalau dulu saya kan bawa itu buku kecil. Iya, betul. Buku kecil itu tak gambar. Dari pos 1 ke pos 2 berapa jam. Dari pos 2 ke 3 berapa jam, tempat campnya di sini. Itu sampai sekarang bukunya ada. Betul. Di samping peta biasanya langsung saya itu tulis perjalanan. Ini dari misalnya contoh kita mau ke Arjuno, kita mau ke Arjuno Ulirang, kita dari stasiun Kalongan naik kereta ke Pasar Turi itu berapa, sampai sekarang itu masih ada bukunya. Itu tak tulis sampai tak tulis harga tiketnya, saya makannya berapa, beli logistik berapa, nanti ada ojek, bayar simaksi. Sampai sekarang itu masih ada. Ini keren banget nih seperti ini. Dan itu tak tulis. Harusnya memang untuk jadi informasi kita next ke depan juga, atau jadi kenang-kenangan Bang, kenang-kenangan atau informasi juga untuk teman-teman kita terdekat yang mau nanya kayak kita mungkin ya. Itu bisa jadi informasi. Itu keren banget Mas Sofyan bisa bisa bikin detail seperti itu. Itu sampai sekarang masih ada. Saya tulis juga itu sih kalau sekarang itu namanya catper ya, catatan perjalanan. Betul. Catatan perjalanan itu sampai budget, sampai harga tiket dan lain-lain itu saya itu. Jadi ketika ada salah satu teman mungkin ada yang mau ke gunung itu tanya, jadi kita tahu. Betul, nanti bisa ke siapa, kemananya gitu ya. Detailnya itu seperti apa, itu kita bisa mengasihkan informasi seperti itu. Betul. Mantap juga. Dan mungkin ada lagi tambahan? Tambahnya mungkin apa ya? Tetap naik gunung sih. Kalau saya sih nggak pensiun Bang. Alat-alat juga masih ada ya. Komplit, malah saya dibelikan istri tenda baru lagi. Wih, keren banget. Istri berarti mendukung banget nih Mas Sofyan. Mendukung
Karena kata istri saya itu seperti ini, laki-laki itu mending sibuk sama hobi yang positif daripada sibuknya itu keluar masuk tempat karaoke. Berarti jangan-jangan ada dikasih ke situ nih. Enggak ya, yang penting hobinya itu positif. Betul, positif dan tidak aneh-aneh sih. Kalau istri saya itu sampai malah saya kadang gini, terakhir saya kan ke Argopuro ya. Argopuro, betul. Argopuro dari sini berangkat sendiri itu malah istri yang ini apa? Fasilitasin. Wih, mantap jiwa. Kan dulu pernah kan, saya kan janji yang itu Argopuro yang sampean sama Mas Aji ke sana. Yang saya nggak ikut, Budi ya kan, nggak ikut karena dia mau menikah. 5 hari lagi kayaknya itu kan harusnya saya ikut. Betul. Kayaknya saya ikut, lah itu kan, tapi saya sudah janji sama punya tekad ya. Janji sama istri suatu saat oleh meng Argopuro orang apa. Guys, mantap. Lah itu terwujud baru 5 tahun, Bang. 5 tahun kemudian itu ya. 5 tahun kemudian. Waduh, berarti saya itu juga pas ke Argo itu ya juga sama yang tadi saya bilang itu. Saya catat, kan saya tanya sama jenengan sama Haji. Nang Argopuro seperti apa itu. Saya juga mencari informasi. Walaupun saya mungkin sudah pernah naik gunung ke sana mungkin karena saya belum ke Argopuro, belum pernah ke Argopuro, kita cari informasi di Argopuro itu seperti apa. Alhamdulillah kemarin juga sukses. Nah, itu dia pentingnya, kita harus benar-benar mencari informasi. Yang penting jangan malu untuk bertanya. Betul, itu dia. Pakai GPS juga, udahkan penduduk sekitar. Jadi itu dia. Poinnya jangan jangan malu bertanya, terus juga kita harus benar-benar sebelum naik gunung kita harus benar-benar kita cari informasi sebanyak-banyaknya tentang gunung itu betul ya, betul. Agar ya memudahkan kita dalam perjalanan nantinya. Buat referensi kita juga gitu ya. Dan mungkin cukup video tentang cerita kita kali ini ya. Next kita akan cerita lagi nih Mas Sofyan, banyak banget ceritanya loh. Ada ke Argopuronya ini yang tadi nih kita pengen denger nih seperti apa nih. Terus Arjuna Welirang dia solo hiking loh. Terus dan masih banyak lainnya deh pokoknya. Dan kita akan next ketemu di lain sesi bareng Mas Sofyan. Dan cukup sekian video kali ini dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.